Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Bapak Ibu lan para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ingkang pisan semoga kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita sedaya, sae menika nikmat jasmani lan mekaten ugi nikmat rohani, sehingga ing kesempatan menika kanthi kenikmatan saking Allah kita tasih saged sareng-sareng nindakaken aktivitas keseharian kita, lan mugi-mugi sedaya aktivitas tumindak kita menika tansah dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sedaya aktivitas kita saged menika gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun selawat dan salam mugi-mugi tercurah dumateng uswah hasanah kita, sori teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lan utusan Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun utus kagem mengajak sedaya umat manungsa menika mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, manembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka terugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Allah menika supados memberikan keteladanan ingkang sae, ya menika kanthi ngajari akhlak ingkang karimah utawi akhlak ingkang mulya ingkang sampun dipun ngendikaken Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Satemene Rasulullah mereka diutus kali Allah Subhanahu wa taala mereka supados menyempurnakan akhlak mereka, supados para umatipun Rasulullah mereka ya ingkang ngaku sebagai umatipun Rasulullah Nabi Muhammad mereka nggadahi akhlak-akhlak ingkang sae, akhlak ingkang menika saged memberikan manfaat saya menika kagem pribadinipun, keluarganipun, masyarakat sekitaripun, lan mekaten ugi wonten ing alam sekitaripun menika. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ugi kita sedaya tasih kaparingan kesempatan saking Allah. Ya, kita menika sampun mlebet wonten ing bulan Rajab.
Nah, nek wong Jawa menika ngarani Rejab. Ngoten ya ta? Nah, niki. Nah, ternyata Rajab menika nggih termasuk salah satu bagian saking Syahrul Hurum nggih. Riyen menika sampun nate kawaturaken nggih. Ada 4 bulan haram. Terus kaya petan boten Bu, Pak? Napa bulan haram menika namung sekawan nggih ta? Padahal setahun menika kalih 12 to nggih. Nggih, sing sekawan menika napa Bu? Setunggal. Besar gitu. Terus Dzulqa'dah, Muharram ya, ini ya. Nah besar ini apa? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Sing setunggal menika mencelat ya kan. Ya menika wonten bulan Rajab. Nah niki. Nah di bulan-bulan ya menika Al-Qamar yang kan kali wasa nggih. Napa wae? Muharram mereka wong Jawa akhirnya nyebutnya bulan Suro. Safar dadi Safar. Rabiul Awal tetep ya. Ya, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rejab. Rejab Ruwah. Niki ta nggih. Nah, biasanya nek ruwah niku nek teng bulan Islam disebut Sya'ban. Nah, dados sing lair ana ing bulan Sya'ban mereka jenenge Sya'bani. Nah, niki lho ya Sya'bani. Nah niki. Nah, mangke bar Sya'ban Ramadan. Nah, niki sing boten nganti dilalekke niki. Niki ampun lali ya nggih ya. Syawal ya. Nah, niki Ramadan, Syawal, terus Syawal apa? Dzulqa'dah besar. Nah, ini ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten bulan Rajab menika kan nggih enten peristiwa agung nggih. Terus iki peristiwa agung menika napa? Nggih ternyata Rasulullah mendapatkan wahyu secara langsung kanthi perintah saking Allah, yaitu tidak menggunakan perantara. Biasanya kan yang perantara nggih melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah di bulan Rajab itu langsung Rasulullah itu ya di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Jadi boten kehendak Rasulnya mbak. Aneh mereka karena kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Nah niki lho. Dados subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi asra. Jadi asra itu memperjalankan hambanya. Ya itu Nabi Muhammad. Nah, sinten ingkang asra yang perjalankan menika Allah Subhanahu wa taala saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan niku dipun mi'rajaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki akhirnya di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah ingkang namipun salat. Nah, ketika itu ya, perintah sholat pertama kali pinten waktu buka? Ping 50. Mambayangke yang sholat menika 50 waktu. Kinten-kinten pendak pinten jam, kalau pinten jam. Pinten menit. Wah niku kita sedaya boten sageden pundi-pundi to nggih. Kita sedaya mung teng masjid terus ya. Ajeng makane apa? Langsung adzan, balik neh. Wah niki terus ajeng medal meneh. Ajeng pengawasan niki mboten nganti mungkin 5 menit pun adzan melih gitu, sholat melih. Akhirnya pun turun di langit kedua ketemu kali Nabi Musa. Supados napa? Ken nyuwun keringanan. Mergane napa? Nabi Musa niku ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel itu
merasakan betul beratnya mengajak umatnya itu ibadah di mata Allah. Padahal umat Nabi Musa niku mau diken ibadah niku dinten Setu. Dados seminggu namung sepisan. Niku kan kata sing nganggar. Niku lho. Dados penggalih Nabi Musa abot minggu Muhammad. Nyuwun keringanan kali Gusti Allah. Umatku seminggu pisan yang nganggar kok. Ternyata anjir Rasulullah ya memang betul-betul sayang dumateng umatipun. Nyuwun dumateng Allah keringanan. Akhiripun ngantos berkali-kali ya turun 5 jadi 45 ketemu oleh kali Nabi Musa ken Rasul boleh ya nyuwun keringanan boleh kali Gusti Allah dan niku akhiripun 5 waktu ken nyuwun boleh Nabi Muhammad wis iki insyaallah tak lakoni karo umatku insyaallah apa yang Allah berikan ini tidak akan memberikan kesulitan dan tidak memberatkan hambanya insyaallah mampu ya teman-teman. Dahipun enten niku salat gangsal wekdal ingkang kedah kita jagi kanthi sak sae nipun. Karena menapa? Karena inilah nanti yang akan pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab, ditimbang, dihitung, maka ini adalah sholatnya. Nanti dilihat sholatnya baik atau buruk. Ketika sholatnya itu baik, dilakukan dengan benar, dengan khusyuk, memperhatikan rukun dan syaratipun termasuk dalam ribut, maka baik pula seluruh amal yang lainnya. Tetapi ketika sholatnya itu justru kok bolong-bolong ditinggalkan, maka ini juga akan mengurangi kesempurnaan seorang hamba Allah. Kalau monggo perintahipun Allah mereka aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bukan melaksanakan sholat, tapi betul-betul ditegakkan atas dasar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu lan para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salajengipun kanthi salat menika insyaallah menika miftahul jannah. Dados salat menika kuncinipun swarga. Yen kita sedaya menika pengin saged menikmati indahnya surga dan kita sedaya kepengin benjing saged mlebet swarga, kuncinipun kanthi sholat. Nah ibaratnya wong sholat menika gitu, iki kan gangsal wekdal. Nek kuncine niku kudu gadai 5 gigi gitu. Nek gigine goang setunggal kan nggih buka pripun niku buka. Kok nate buka pintu to nggih, niku yen mboten cocok padahal niku kedah 5. Nek kok mung enten sekawan apa enten 3 malah bahkan enten sing grondol ngoten nggih to. Ngapunten, ompong nggih buka nggih mboten nyangkut-nyangkut ngoten nggih. Lah pramila niki nggih kedah dipun kuwati niki salatipun, nggih to. Salat wajib menika intinipun. Nah, mengke ya salat wajibipun sae, menika saged dipun tambahi salat sunah sanesipun. Nah, insyaallah para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika salat kita itu baik, maka disitulah Allah akan menyelamatkan hamba kalau wau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini salat menika saged mencegah saking tumindak kejilan munkar. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Menika bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dan sasampunipun Rajab niku banyak manusia yang justru menganggap remeh, melalaikan bulan setelahnya. Karena apa? Ditutup kali bulan Ramadan. Tapi yang sering kali dilakukan justru Ramadan seperti bulan-bulan biasanya tidak memiliki kesan sama sekali. Bahkan seperti formalitas, rutinitas.
yang dilakukan manusia. Oh sesuk poso, oh sesuk tarawih, ngoten ya. Sehingga tidak ada napa nggih yang membedakan Ramadan dengan bulan yang lain. Karena apa? Ketika setelah Ramadan seakan-akan tidak ada bekasnya ketika dididik oleh Allah selama 1 bulan. Ini karena menapa? Karena ketika akan menghadapi bulan Ramadan kita tidak ada persiapan baru, tidak ada perencanaan yang matang bagaimana nanti Ramadan kita jalani sehingga keluar dari bulan Ramadan itu betul-betul kita itu ada perubahan. Kita itu semakin apa yang disampaikan oleh Allah ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, salah satunya adalah puasa, la'allakum tattaqun niku lho. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika selesai melaksanakan ibadah berupa puasa wajib itu, maka dia akan menjadi orang-orang yang semakin tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena salah satunya adalah ketika memanfaatkan momen di bulan Sya'ban ini, apakah sudah dipersiapkan perencanaan untuk Ramadan? Atau bahkan malah justru membiarkan bulan Sya'ban begitu saja, atau justru malah dijadikan sebagai ajang berbuat maksiat dan kesyirikan. Nah, biasanya Bapak Ibu ya punten oleh bulan Sya'ban utawi bulan ruah menika kadang nggih enten waktu tidak kesyirikan, malah teng sarean menika niate mboten ndongake sing pun tilar, ning malah nyuwun kalian wong ingsan sampun tilar. Padahal kita baru mengerti sing teng mriku dalam keadaan pripun, apakah dimuliakan Allah atau justru dia dalam kondisi yang berat dan kesulitan dengan apa? Adanya siksaan kubur mereka. Maka kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita itu ziarah kubur itu tujuannya apa? 1, mengingat kematian. 2, doakan para ahli kubur yang sudah mendahului kita. Betul. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya biasanya terulang Sya'ban niku ya ten pulang ruah niku terus jatuh tidak maksud kata. Contohnya apa Bu? Ngapunten nek jaman iki nek saiki kita pun boten ngungsum. Nek jaman itu kan istilah padusan. Padusan itu kan fungsinya kan kagem nyuceni lho. Nyuceni jiwa lan raga kita, gitu. Khususnya apa? Nyuceni jiwa kita supados napa? Nggih, noda-noda penyakit hati ini kan saged ical sing pribadi kita. Tetapi justru apa? Bukannya hati yang disucikan, bukannya badan yang disucikan, malah semua penuh dengan noda kemaksiatan. Niate ngresiki awak malah jadi ngregeti rohanipun ya, gitu. Lah niku bareng-bareng teng papan gitu, sak kolam lanang wadon dados setunggal. Lah niku atus malah tonton kali lirikan ngoten ya. Maka mriku mboten tempatnya terpisah. Nggih teng mriku sabunan, nggih teng mriku keramas, nggih teng mriku, nggih teng mriku mentar wis atus wis ya. Bahkan kadang-kadang yang memiliki anggapan yen sesuk poso, saiki urung padusan iki posone ora sah. Lah niki lho, iki yang menjadikan penggalih yang tidak tepat. Nah intinya ketika kita itu mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kita harus mensucikan diri kita. Tidak hanya sekedar suci jasmani, tapi suci rohani ini harus disiapkan. Hati ini juga harus betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk merencanakan di bulan Ramadan itu biar nanti sukses. Nah di bulan Sya'ban ini ternyata Rasulullah ini memberikan contoh-contoh sehingga
ketika nanti di bulan Ramadan ini bisa menjalani dengan penuh kebaikan, bahkan keluar itu memberikan makna yang baik. Nah, Rasulullah SAW menikah ngendikaken ternyata bulan Sya'ban ini kan bulan walaupun banyak manusia yang melalaikan, tetapi Rasulullah mempersiapkan dengan baik. Salah satunya untuk pemanasan. Pemanasan untuk mempersiapkan bulan Ramadan biar mungkin boten kaget. Contohnya menapa? Karena bulan Sya'ban sebentar lagi itu bulan Ramadan, maka Rasulullah mitra riwayat Aisyah radhiyallahu anha menikah justru lebih banyak menjalankan puasa sunnah. Bahkan diperlihatkan Aisyah, Rasulullah di dalam menjalankan puasa sunnah itu justru seakan-akan seperti puasa sebulan penuh. Ngoten nggih. Nah niki wonten hadis riwayat Bukhari. Yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Dados Rasulullah tidak pernah berpuasa sunnah di satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Menikah mitra Ibnu Hajar Al-Asqalani menikah dalam ungkapan bahasa Arab, seseorang bisa mengatakan berpuasa sebulan penuh, padahal yang dimaksud adalah berpuasa sebagian besar di bulan itu. Nah, puasa sunnah. Tapi tidak mengkhususkan, Mbak, ya. Tapi puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Bid atau puasa putih, ya. Misalnya puasa putih itu kan apa? Pihak puasa ya setiap bulannya itu 3 hari. Nah, ini kan pun memenuhi hari-hari tidak selama 1 bulan, Bang. Lain-lain kayak puasa Daud, ya lah. Puasa Daud sehari puasa, sehari boten, sehari puasa, sehari boten. Nah, bagi ketemu boleh. Lah kok ini kok eneng pas tanggal 13, 14, 15, ya lah. Nah, ini puasa ya Bid, ya ayam berbid. Utawa pas Senin Kamis. Nah, maka seakan-akan Rasulullah itu terlihat selama sebulan itu puasa penuh gitu kan. Nah ini kalau mempersiapkan supaya apa? Gen benjing ketika bulan Ramadan itu buatan kaget, buatan itu persiapan ibaratnya kayak mesin gitu, buatan dipanasi, ngerti-ngerti di uroke, pengen ya biasanya selak kesusu gitu, selak telak, biasanya mesin motor itu dipanasi gitu. Wah ini kok di starter mulai langsung di gas, bariku melepek tengah dalam sami kalian kita sedaya buatan persiapan. Wah sesok puasa Ramadan siap gitu. Dan itu sahur kan ya juga dinten pertama niku rada abot-abot pripun ya. Nek gandeng hari pertama itu biasanya spesial tentu nggih. Ibu-ibu sing masake niku nggih mboten baen-baen. Sing dadi kesenengane garwane, putrane, lan sak keluargane niku bakal dimasake sedaya, ya. Gen napa tujuane? Digugah sahur gampil gitu Bu nggih. Lah kadang wonten digugah terus abot ya wong biasane nek tangi niku nggih nek ungu niku kadang ngenteni azan riyen nek mboten ngoten bahkan subuh kan kadang pun komat nembe ungu nggih to. Ha iki dibangunkan sebelum itu. Wah, buat luar biasa. Nah itu biasanya terus sahur kuatah, gitu. Dan sahur kata, oke, pertengahan hari pun lemes, gitu. Pun lemes. Mungkin pun bareng asar itu saya ditinggalin itu apa Pak? Jam kok ya burung waktu-waktunya ya ngeleh pas mendung. Pas mendung kok ya di mendung hawane adem biasanya gampang ngelih ya niki lho.
Ya ternyata potong TPA lagi lomba latihan adzan. Mikir derek dipateni. Lo budaya wis adzan padahal mendung. Lebih jam 5 seperempat. Napa niku? Ya, boten ningali jam sing penting apa? Adzan. Sehingga nek poso niku kadang beten maknane adzan niku. Ya. Nek sakniki niku adzan apa Bu, Mbak? Panggilan salat. Nek pas poso adzan itu pertanda buka puasa, gitu. Nah, terus ini ada persiapan dengan baik. Bahkan kenapa Rasulullah kok lebih banyak mengamalkan puasa ketika bulan Sya'ban itu? Ternyata Bapak Ibu, ternyata di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat kepada rohnya untuk dilaporkan. Nah, amal selama itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Nah, mereka diperkatakan kalian Imam Ahmad dan Nasai, mereka wa huwa syahrut turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat oleh Rabb semesta alam. Nah ini, jadi dilaporkan oleh malaikat. Sehingga Rasulullah ini berkeinginan ketika amal itu diangkat oleh malaikat dan akan dilaporkan di sisi Allah, maka Rasulullah inginnya dalam keadaan dia melakukan kebaikan. Nah, sehingga Rasulullah itu ketika bulan Sya'ban lebih suka dia didapati menjalankan ketaatan kepada Allah melalui puasa. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di bulan Sya'ban ini adalah waktu-waktu juga yang tepat untuk mengqadha utawi ganti poso wajib ingkang rumiyin nate dipun tinggalaken nalikaken wulan Ramadan tahun kepengker. Ya khususipun ibu-ibu, mbak-mbak jarang to nggih ingkang saged nindakake poso sebulan penuh. Nek bapak-bapak niku pun wajar nggih to, mboten gadhahi alangan nggih mboten Pak. Kecuali alangane bapak-bapak niku apa? Yen gerah. Nggih to, yen gerah. Nek ibu-ibu, mbak-mbak ingkang sampun balik mesti enten alanganipun, kadang 3 dina, kadang sok seminggu, bahkan enten kadang sok malah kali minggu. Wah niku nek pas batal ngoten waduh rada gelo kaya nek gelo-gelo seneng kancane do poso kene wah yes bagian icip-icip siap ngoten gitu. Dene niku sing abot niku pas nyaur. Nggih mboten Bu? Nggih wong kancane niku pun merayakan hari raya Idul Fitri mikir lah sesuk sing nyaur. Mergane apa? Kiambak. Nggih sak keluarga niku kadang kiambak. Tetapi itu juga harus dilakukan. Karena apa? Itu bagian dari hutang. Maka hutang puasa ini kan hutang kepada Allah harus dilunasi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menika ketika mengqadha itu seringkali juga dilakukan di bulan Sya'ban. Ya ini sepantas karena hukum Rasul ya saat itu juga banyak melakukan puasa, ya itu dilakukan puasa. Nah ini juga masih ada kesempatan Ibu. Termasuk di bulan Rajab ini kan saged kita untuk melunasi hutang puasa. Nah ini. Nah, misalnya Aisyah ngendikaken, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Qala Yahya, "Syughli minan nabi au bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Terus Aisyah itu mengatakan, "Aku punya hutang puasa Ramadan dan aku tidak dapat mengqadhonya atau mengganti puasa itu kecuali di bulan Sya'ban karena sibuk melayani Nabi." Ya kan? Jadi ketika di bulan-bulan yang lain itu kesulitan melakukan kita qadha puasa. Nah, maka
Di bulan Syaban itu kesempatan untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita masih ada kesempatan, ini jangan ditunda-tunda. Bahkan kewajiban ini tidak bisa digantikan yang sunnah. Terkadang berpikirnya terbalik. Sing penting sunai, sing ning wajibe malah hilang, Pak. Gitu. Padahal wajib itu harus diutamakan, disempurnakan dulu. Nanti kalau wajibnya sudah bagus, baru nanti kalau misalnya ada kewajiban yang belum bisa sempurna, maka itu yang akan disempurnakan oleh amalan-amalan sunnah. Nah, salajengipun para jamaah ingkang dipun muliakan Allah, ingkang terakhir, wonten bulan Syaban menika monggo kita kata-kata beramal soleh. Termasuk ugi kita kata-kata mempersiapkan diri kita, ya, termasuk membaca Al-Qur'an. Sepadas BJ buat bulan Ramadan kita ugi mempersiapkan targetnya BJ menapa to? Ya, bulan Ramadan menika. Apakah sekedar yang penting sahur baniku menahan rasa lapar dan haus, atau ada target-target sesuk aku juga gen ora bingung, ora kaget, berbeda duit target iso ngatamke Al-Qur'an. Sebatas pun dados kebiasaan membaca Al-Qur'an dengan baik, insya Allah nanti dilanjutkan di bulan Ramadan. Termasuk ugi beramal soleh untuk saling bahu membahu, tolong menolong kalian saudara-saudaraipun. Sehingga kita sedaya samakin gitu. Di bulan Ramadan menika sampun siap, itu kita saged ginakaken waktu Ramadan dengan baik, sehingga Ramadan itu betul-betul bermakna, memberikan kesan. Bahkan selesai Ramadan kita keluar itu bukan sebagai orang yang mengaku menang, tapi pada dasarnya menangis gitu. Karena merasa bebas, wis bebas, wis rampung kok sone, dadi saiki apa-apa wis ora dieleke mboten ngoten. Tapi justru semakin nanti di bulan Syawal kita keimanan meningkat, amal solehnya meningkat, sholatnya juga semakin lebih baik, bahkan semakin banyak memberikan manfaat untuk semuanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menjadi manusia-manusia yang utama. Menikah apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ibaratnya ada itu jengket, niku topo, pas poso niku kan topo. Ya. Kayak nek ada niku dadi ular awalnya, ngoten. Nah, oke, ada terus topo dadi entung. Nah, kok nek pun dadi entung, kan boten napa-napa nggih, menahan diri, tidak hanya dari lapar dan haus saja, tapi dari keinginan hawa nafsu, termasuk perkais-perkais yang sakit merusak kesaenan dan keutamaan Ramadan kalau mungkin badiku sakit sempurna medal keluar menikah dados kupu-kupu yang awalnya menikah orang melihat merasa jijik, badani kupu-kupu, ya. Wong niku pengennya apa Bu Pak? Ngencup, gitu. Karena apa? Nah kupu-kupu itu dados ya kewan ingkang indah, ingkang nyenengake, ya kan? Dilihat oleh mata, menjadi ya tempatnya bermain di tempat-tempat yang sangat menyejukkan, bahkan bisa membantu proses penyerbukan tadi gitu ya. Pertama nek pas dadi entung, pas dadi ular niku wong nonton wis jijik pengennya mau nyingkirke, mau pengennya niku gitus ngoten ta kan. Giliran dadi kupu-kupu pengennya nyencup mergane apa? Wah kae sai manfaat. Nek orang diwangi kupu-kupu ini penyerbukan ya orang bakal bisa sukses, maka terus memberikan ya, kebaikan-kebaikan di dalam sisi-sisi kehidupan. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, menika ya amalan-amalan ingkang kedah kita siapaken selama 2 bulan menika. Ya mari sedina kas kita ugi sampun lebet bulan Ramadan. Menika sampun bejo benjing
Ya gas pun rumah ya. Itu mungkin mungkin kita saya tasawuf dengan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makaten ingkang saged kawula aturaken lan katalebetipun matur kawula nuwun agung sami lan tersebut menika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir khairat saking Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.